Sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala. Ngaji online, ngaji dari rumah, tetapi sekali lagi tidak mengurangi bagian pahala, sebab insyaallah kita dimanapun mendengarkan ilmu, dimanapun mendapatkan ilmu, selama itu kita amalkan, insyaallah pahalanya sama dengan yang hadir dalam satu majlis. Dan karena majlis ilmu itu tidak sama dengan majlis nikah. Kalau majlis nikah itu harus hadir, baik antara wali, antara yang menikah dan yang dinikahkan, serta saksi. Niku kalau di dalam pernikahan harus hadir dalam satu saksi, dalam satu tempat. Sementara untuk mengaji tidak harus, tidak ada syarat untuk mendapatkan pahala menikah, tidak ada syarat yang kita ketahui harus berkumpul dalam satu tempat. Tetapi kalau berada di tempat majelis ilmu mungkin dari sisi yang lain tentu mungkin karena ada masyaqqahnya, karena ada merelakan waktu dan seterusnya, dari situlah kemungkinan letak nilai sisi pahalanya yang berbeda. Karena kita menemukan banyak hal fenomena seputar jenazah. Jenazah yang kita temukan hari ini adalah korban tertular penyakit virus COVID-19 atau Corona 19. Corona ngoten mawon biasanya orang menyebut. Kebetulan di Surabaya niki tiap RW niku diharuskan memiliki 2 mutin. Mutin laki-laki dan mutin perempuan. Kalau dereng semerep di Simo Lawang niki per RW-nya sudah ada mutinnya apa belum? Sudah nggih? Kalau belum, nanti saya sampaikan ke Dinas Sosial bagian agama. Niku kemudian akan didata. Kemudian para mutin ini mendapatkan sertifikasi, mendapatkan semacam ijazah, sertifikasi, dan diangkat menjadi mutin sah. Kebetulan dari NU kulo yang memberi pelatihan niku, kulo yang memberi ilmunya, dan ilmunya memang dari para kiai kita, dari para ulama kita. Jadi hampir sebab ngeten Pak, setiap saya memberi pelatihan kepada mutin itu, rata-rata usia mutin itu 60-70. Tidak ada usia jenengan jadi mutin, tidak ada. Saya inginnya mutin niku yang muda-muda, yang fresh, yang seger. Kenapa? Mutin niki biasanya pasti panjang umur biasanya. Kenapa? Karena Pak Mutin itu sering nolong orang, jam 5 dipanggil datang, jam 2 tengah malam diminta bantuan datang, habis subuh dijemput juga datang. Jadi Pak Mutin itu tidak ada jam kerjanya, kapanpun dibutuhkan selalu datang. Makanya umurnya selalu panjang. Kalau Pak Mutin mawon umurnya panjang, apalagi instrukturnya Pak Mutin nih, insya Allah lebih panjang lagi. Tapi jangan sampai 2 kali lipat, jangan terlalu tua nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ada beberapa yang kemudian kita temukan dalam merawat jenazah itu, karena niki sedang dalam keadaan darurat. Kulo kali panjenengan sampun ningali jenazah korban dari virus niki, keluarganya ndak boleh mendekat Pak. Mulai dari proses masuk ke rumah sakit, lalu kemudian meninggal, yang memandikan atau yang mengkafani niku tenaga medisnya terlatih khusus, tidak semua orang bisa. Keluarga hanya bisa melihat, itu pun pakai perlengkapan.
Begitu kemudian masuk ke dalam peti, niku sudah tidak bisa dibuka lagi, kecuali kalau ada permintaan yang sangat mendesak dari keluarga. Kalau terpaksa dibuka petinya, tidak boleh dipegang, Pak. Cuma melihat wajahnya saja. Setelah itu pun ditutup. Demikian halnya kain kafannya. Kain kafannya meniko, setiap lapisannya niku sudah disemprot dengan beberapa alat kimia. Kenapa? Supaya tidak menyebar. Begitu dimasukkan ke dalam peti, petinya pun terkadang masih dibungkus dengan plastik. Nah, tapi sing ngeten niki, yang begini ini sudah aman untuk dimakamkan di lingkungan kita. Jangan menolak, jangan ditolak jenazah niku, sebab dari medis jenazah yang semacam ini sampun aman. Dan virus itu antara 6 sampai 8 jam dengan sendirinya virus niku akan mati. Jadi sekali lagi, kemarin di Madinah meniko sudah ada jenazah korban corona niki dimakamkan di makam baqi di Madinah. Di Madinah mawon diterima, masa di lingkungan kita tidak diterima. Kita awali dari pertama, bagaimana hukum merawat jenazah dimasukkan ke dalam peti. Kita tingali di dalam penjelasan para ulama kita. Peti dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-sunduk. Peti itu mayit kalau tidak ada keperluan nopo-nopo lalu dikubur dengan peti, niki hukumnya makruh. Tetapi kalau ada alasan tertentu, misalnya daerah Surabaya ada beberapa wilayah yang kemudian sering banjir, kuburannya sering keluar air, lalu dikubur menggunakan peti, tidak ada masalah nih, tidak makruh. Ataukah tanah meniko mengandung pasir, setiap menggali tidak terlalu dalam, tanah niku akan longsor, boleh pakai peti. Nah, dalam kasus COVID-19 ini, karena dikhawatirkan penyakit itu menular, maka digunakan peti. Niki boleh. Tapi nek boten enten keperluan nopo-nopo, sebaiknya jangan. Kita pernah melihat ada salah satu mantan presiden kita, Gus Dur. Allah yarham, Gus Dur mulai dari Jakarta meniko sudah dibawa peti sampai ke Jombang, tapi giliran hendak dimakamkan niki beliau dikeluarkan dari peti. Karena memang para kiai kita meniko tidak menggunakan peti. Tapi ada beberapa presiden kita, misalnya Presiden Soeharto pakai peti. Niku sekali lagi tidak ngantos hukum haram. Kalau memang diperlukan, maka kemudian tidak ada masalah. Kemudian berikutnya, inggih menika menghadapkan ke kiblat. Jenazah ketika dikubur niku wajib untuk menghadapkan ke kiblat. Makanya kalau kali panjenengan ketika melihat pemakaman, begitu jenazah itu diturunkan ke liang lahat, panjenengan sudah tahu liang lahat apa belum, Pak? Sudah tahu nggih? Sudah pengalaman apa belum? Oh, belum nggih. Kalau begitu sama dengan saya nggih. Saya doakan semoga semuanya sehat walafiat panjang umur. Aminnya begitu banter, Pak, kalau masalah terhindar dari kematian niki langsung amin sareng-sareng. Terus ngeten. Nabi pernah menjelaskan tentang Ka'bah. Ka'bah niku oleh Nabi disebut kiblatukum ahya'an wa amwata. Kiblat itu, Ka'bah itu adalah tempat kita menghadap ke Ka'bah. Hanya di dalam sholat menjadi wajib. Kenapa kalau berdoa dianjurkan menghadap ke Ka'bah? Karena Rasulullah beberapa kali berdoa niku menghadap ke Ka'bah. Ketika Nabi di Sofa, di Marwah, doanya Nabi menghadap ke Ka'bah. Ketika Nabi di Arafah, Nabi menghadap ke Ka'bah lalu berdoa. Ketika di Mina, Rasulullah beliau berdoa dari Mina saat proses ibadah haji, berdoa menghadap ke Ka'bah. Lalu dari situ para ulama kita menyimpulkan, dalam berdoa kulo kali panjenengan dianjurkan menghadap ke kiblat.
ketika meninggal pun wajib menghadapkan ke kiblat. Cara nitos pundi? Caranya dibaringkan ke sebelah kanan di lingkungan kita, niku direbahkannya niku ke sebelah kanan, dimiringkan, lalu menghadap kiblat. Nah, sakniki orang yang meninggal dimasukkan ke dalam peti, kalau rumiyin, saya tidak salah melihat, ketika jenazahnya Pak Harto misalnya sebelum diturunkan ke liang lahat, niku dibuka dulu, petinya dibuka, jenazahnya dimiringkan ke kanan, lalu petinya ditutup dan diturunkan. Berarti jenazah yang menggunakan peti, yang menggunakan peti niku nopo Pak? Bahasa yang enak Pak. Peti nggih. Oh, nggih. Kulo khawatir dikubur dengan peti kemas. Ya nopo gede nih mayit ini niku nggih. Nggih peti niku peti jenazah itulah. Nggih. Lalu itu dimasukkan ke liang lahat, jenazahnya dimiringkan, tidak ada masalah nih. Nah, sakniki orang yang meninggal di dalam peti korban corona niki, niku memungkinkan nopo boten untuk dihadapkan ke kiblat. Sepertinya niki, sepertinya tidak memungkinkan. Kita tidak tahu tenaga yang ditugas merawat jenazah niki semerap hukum nopo boten, kita tidak tahu. Cuma mereka dibekali supaya tidak ada penularan. Secara fikihnya kalau kita belum tahu. Mereka ini sudah dibekali ilmu fikih nopo boten, kalau secara medis mereka sudah mengetahui ilmunya. Kalau andai sebelum dikubur memang peti niku tidak dibuka, dan sejak dari rumah sakit memang jenazah niku terlentang lalu dikubur, maka kulo kali panjenengan dalam hal ini mengikuti pendapat mazhab sebagian 4 mazhab itu yang mengatakan menghadap ke kiblat menika tidak wajib. Sinten? Mazhab Imam Malik fi qaulin. Kenapa? Darurat Pak. Darurat, keadaan nih. Sekali lagi kulo kali panjenengan dalam masalah ini, daripada dibuka kemudian dikhawatirkan terjadi penyebaran virus meniko, maka di dalam agama kita niku ada keringanan. Nah niki kalau pingin sedikit menjelaskan, Jumatan kalau wingi sampun kalau terangaken, di dalam Islam meniko, kalau kita ingin menjalankan ajaran agama, lalu di situ ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita, di agama niku ada tahapan di bawahnya yang bisa kita lakukan. Solat wajib berdiri, tidak mampu solat boleh duduk. Ini gila. Jadi tetes nek kulo kali panjenengan memaksa berdiri tetapi tambah parah, niki malah tidak boleh. Justru diberi keringanan untuk duduk. Tidak mampu duduk berbaring, tidak mampu berbaring terlentang, tidak mampu terlentang dengan gerakan isyarat, tidak mampu dengan gerakan isyarat dengan kedipan mata. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, dengan kedipan. Tidak mampu niku dengan menghadirkan di dalam hati Allahu Akbar, Sami Allah, hatinya Pak. Kalau sudah tidak mampu, waktunya disolatkan sampun. Jadi ket wau solat terakhir nopo disolatkan. Mugi-mugi panjenengan sedaya pindah malih sehat walafiat panjang umur Pak. Jadi kadang ada orang selama hidup tidak pernah solat Pak. Sekali solat dia langsung berada di depannya imam niku Pak. Offset niku. Jadi monggo kalau kali panjenengan mumpung masih hidup, masih sehat, tetap dilaksanakan solat meniko. Karena menurut para ulama kita, manatus sholah, solat niku selalu menjadi wajib selama kita sadar Pak. Separah apapun sakit kita, kalau kesadaran masih ada, tetap solat. Cuma giniku, Allah selalu memberi keringanan-keringanan, memberi tahapan-tahapan di bawahnya sehingga tidak sampai membahayakan pada diri kita. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan melepas pocong? Ini jenazah meniko biasanya kain kafannya diikat.
Nggih. Kain kafannya menika diikat baik di bagian atas, tengah ataupun di bawah niku diikat. Kemudian setelah jenazah niku diikat, tujuannya menika agar kain kafan tidak terurai. Ketika dibawa menika kain kafan supaya tidak lepas. Nah, karena kulo sering kumpul dengan berbagai modin dari berbagai tingkatan, okay. Modin menika cara mengikat kain kafan, okay. Kalau panjenengan ada yang jadi modin, tali simpul niku diikat di sebelah kiri, Pak. Okay. Kenapa kok tali simpul kain kafan diikat di kiri? Sebab begitu dimasukkan ke liang lahat, yang mengubur niku penak, tinggal narik tali simpulnya niku. Sekeco, niki bagian metode praktis. Kalau tali simpulnya di bagian kanan, niki modene sik leren golek-golek, Pak. Nggih. Modenya niki masih mencari-cari simpul. Lah kalau mayitnya kerian, nggih. Ya nopo ayo. Tapi sanes kerian Sidoarjo bukan. Kalau mayitnya geli, gak sito dikubur, Pak. Berarti urip maneh. Jadi sekali lagi, cara mengikat tali simpul kalau di kepala ndak ada masalah, di kaki. Ini yang di bagian tengah. Niku mengikatnya di sebelah kiri. Tinggal ngeten gitu. Sekecoh, tidak merepotkan bagian yang memakamkan di bawah. Kemudian mana dalilnya? Mengikat jenazah, mengikat jenazah dengan tali yang kita kenal hari ini dengan istilah tali pocong. Dalil hadisnya belum ketemu, Pak. Nabi memerintahkan belum ada, belum kita temukan riwayat niku. Kemudian dari sahabat belum ada. Baru ketemu meniko dari tabi'in. Mulai dari Hasan al-Basri, kemudian Ibrahim bin Adham, kemudian Muhammad bin Sirin dan beberapa tabi'in yang lain. Mereka-mereka ini memerintahkan untuk melepas tali ikatannya. Demikian halnya ada sebagian yang berwasiat, berpesan kalau sudah dikubur talinya dilepas. Nah, disitulah letak perbedaan kita dengan selain kita, Pak. Kalau kita di NU, tali pocong niku dilepas. Saudara kita di Muhammadiyah tidak dilepas. Kenapa? Menurut saudara kita dari Muhammadiyah dan yang lainnya, tidak ada dalil Qur'annya, tidak ada dalil hadisnya. Sebab mereka cuma mau Quran hadis, Pak. Itu pun Quran terjemah dan hadis terjemah. Nek kula kali panjenengan mboten ngaos ten Yai Miftah niku nggih. Nggih kitab saestu, mboten terjemah. Sing nerjemah niku nggih ilmune beliau. Nggih. Jadi sekali lagi bagi kula kali panjenengan leres melepas tali pocong menika tidak wajib. Tetapi berdasarkan amaliyah para ulama kita di kalangan salaf, niku hukumnya dianjurkan untuk melepas tali pocong. Terpundi dengan tali pocongnya jenazah korban yang meninggal karena corona niki, kalau memang dokter medis sampun melarang untuk dibuka, maka kemudian jangan kemudian jenazahnya niki di napa namanya petinya jangan kemudian dibuka lalu hanya untuk sekedar melepas. Jadi sekali lagi melepas tali pocong niku boten wajib. Cuma sudah terlanjur menjadi stigma, sudah terlanjur menjadi anggapan di sebagian masyarakat kita niku nek poconge gak dilepas teko maneh engko. Kalau tali pocongnya ndak dilepas balik orang itu ke rumahnya. Apa betul? Tidak betul, Pak. Andaikan tali pocong itu tidak dilepas lalu bisa kembali ke dunia, penak, Pak. Awak dhewe lah urip maneh. Ke JMP, ke Pasar Turi, bisa jalan-jalan. Niku boten leres, niku mitos mawon, niku anggapan-anggapan karena mereka sudah terlalu menganggap itu betul, maka terkadang ketok-ketokan ngoten lho. Nopo ketok-ketokan niku? Belakang telinga, pipinya
dia dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan napa namanya peti, kemudian petinya masih diberi plastik lagi, sangat tidak memungkinkan untuk menempelkan pipinya ke tanah, maka tidak perlu, darurat masalahnya. Khusus masalah melepaskan tali pocong meniko dengan menempelkan pipinya ke tanah, ini khusus bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan wajar, dalam keadaan tidak membawa virus menular, dalam keadaan tidak membahayakan kepada orang lain.